Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Arvin Sagunawan Channel. Kali ini saya akan mengajak kalian semua jalan-jalan mereview gor basket yang ada di kota Solo. Kalian semua sudah tahu ada di belakang saya, namanya terpampang jelas Sritex Arena. Dulu ini merupakan gor yang menjadi markas tim besar, salah satu tim besar di Indonesia, yaitu Bhinneka Solo. Di mana waktu itu mereka merupakan bagian dari raksasa tim yang ada di Indonesia. Tapi sekarang namanya sudah bukan Gor Bhinneka lagi dan sudah berganti nama menjadi Sritex Arena. Bagaimana ceritanya? Kita jalan-jalan sekaligus bahas kenapa namanya menjadi Sritex Arena. Let's go. Oke guys, sekarang saya sudah di tempat parkirnya Gor Sritex Arena ini. Ini adalah kita bisa lihat kantong parkir mobilnya Gor Sritex Arena ini. Memang kalau dilihat sih memang nggak banyak, paling hanya bisa menampung 40 sampai 50 mobil saja. Jadi cuma sekelihatan mata ini adalah parkir mobilnya Gor Sritex Arena. Oke, langsung saja kita ke lobby. Nah, ini guys, ini kita ada di lobby Gor Sritex Arena, dimana setelah lobby ini ada dua pilihan pintu masuk untuk masuk ke lapangan. Kita bisa memilih pintu sebelah selatan atau di sebelah kanan saya, atau di sebelah utara sebelah kiri saya. Jadi ada dua pintu masuk yang menghubungkan antara tribun sebelah selatan dan sebelah utara untuk menonton di Gor Sritex Arena ini. Oke, sekarang kita masuk lewat pintu selatan. Sekarang saya sudah di depan pintu masuk menuju ke lapangan sebelah selatan. Kita bisa lihat ini masih tertutup nih. Oke, kita langsung masuk saja karena memang gornya lagi nggak kepake, jadi eksklusif nih guys buat kita review gor basket Sritex Arena ini. Ya, setelah kita masuk, kita langsung bisa lihat lapangan yang berwarna biru dan kuning seperti lapangannya Golden State Warrior. Ya, sebelah sini langsung terlihat lapangan, sebelah sini kita bisa naik untuk menuju ke tribun langsungnya, dan ke kiri sedikit ini pintu masuk menuju arena kafetaria atau kantinnya Sritex Arena ini. Jadi di pintu ini kita langsung bisa melihat tiga aspek, yaitu lapangan, langsung ke tribun, dan atau mau jajan dulu. Tuh, kita mulai dari tribun dulu guys. Oke. Sekarang kita di tribun yang sebelah selatan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 row. Mungkin tempat yang paling enak buat nonton adalah row ketiga dan di tengah-tengah sini kali guys. Nah, di sini kita bisa enjoy melihat pertandingan yang ada di sana. Nanti setelah ini saya buatkan sinematiknya, bagaimana kita bisa enak melihat dari sisi tribun mana kita bisa enak melihat pertandingan di Sritex Arena ini. Oke guys, sekarang saya sudah berdiri di tribun atas, atau yang tribunnya itu langsung
keramik menyatu gitu guys, seperti tangga, trap tangga. Jadi tidak menggunakan kursi sendiri-sendiri. Ini saya di baris nomor 2. Jadi kita bisa lihat dari sini, 1, 2, dan masih naik lagi sampai ke atas. Oke, coba kita coba nonton dari yang paling atas. Apakah masih bisa terlihat dengan jelas atau tidak lapangannya? Nah, di sini saya sudah duduk di paling atas. Kalau dilihat dari sini kurang lebih jarak dari atas sampai ke lapangan itu kurang lebih 15 meter. Diagonal ke bawah 15 meter, tapi masih terlihat jelas sekali. Karena kalau dilihat dari sini tidak terlalu tinggi. Oke, saya putar. Nah, masih tampak jelas semua lapangannya, setiap sudutnya masih terlihat jelas. Tidak ada yang tertutupi oleh pagar ataupun tembok-tembok. Jadi lapangannya masih terlihat jelas dari sudut sampai ke sudutnya. Oke, jadi gitu guys. Paling cuma kalau kita menonton agak ke tengah sini, jadi ada seperti pilar-pilar 4 ini. Kalau kita duduk di sebelah tengah, terlalu tengah, kita bisa tertutupi oleh pilar ini. Jadi mungkin tempat ini tempat yang tidak dianjurkan untuk menonton dari sini. Nah, kalau di atas dianjurkan lebih baik menonton lebih ke barat atau ke timur, atau di depan pilar-pilar ini. Gitu guys. Saya sudah di tribun hijau lagi, di kursi hijau di depan persis lapangan bola basket. Jadi ada 2 sisi tribun di gedung ini ya guys. Kurang lebih di satu sisinya ini berkapasitas 2000 orang. Jadi kalau 2 sisi ditambahkan, kurang lebih kapasitas gedung ini maksimal itu 4000 orang. Untuk yang di sisi selatan kursinya diberi warna hijau, dan di sisi utara itu warnanya merah. Oh ya, satu lagi yang belum saya jelaskan, yaitu akses menuju sisi utara dan sisi selatan itu kita nggak harus keluar gedung guys. Jadi ada aksesnya, jadi mereka jadi terintegrated. Langsung saja ikuti saya. Sebelum pintu keluar, jadi pintu masuk dan keluar sama, ini ada jalan menuju ke atas, ke tribun atas. Lalu di sini ada jalan sekitar 2 meter menuju ke sisi tribun yang utara atau yang warna merah. Nah, di sini guys, di sini tepat di tengah-tengah akses antara tribun sisi utara dan tribun sisi selatan. Jadi kalau pun full banget, kadang ada penonton-penonton yang duduk-duduk di sekitaran sini nih. Nah, berarti kalau udah sampai sini kapasitas gedungnya ini udah luber atau udah lebih dari 4000 orang guys. Oke, jadi begitu untuk review tribunnya. Untuk viewnya kurang lebih bagus, masih terlihat semuanya dari segala sisi. Hanya ada beberapa pilar yang tadi di atas itu menutupi pandangan ke lapangan. Oke, sekarang kita langsung ke lapangan, kita review lapangannya ini, lapangan yang mirip Golden State Warrior ini. Bagaimana lantainya, ringnya, dan segala sesuatunya, apakah sesuai dengan standar FIBA. Let's go, ayo kita turun guys.
sekarang saya sudah di bawah, sekarang sudah di lapangan bola basket Sritex Arena ini. Tapi sebelum ke lapangan, kita mampir dulu ke meja official atau disebut table official. Ini ke tempat kerjanya petugas meja untuk di bola basket. Jadi di tempat ini sudah disediakan beberapa kursi dan meja. Ini memang bisa dibuka ya guys ya, bisa dibuka, yang isinya tombol-tombol dimana kita bisa lihat scoreboard besar di sisi sana dan scoreboard besar di sisi timur ya. Jadi itu semua dioperasikan dari meja sini. Ada dua sisi, ada dua baris meja di sini, 1 dan 2. Biasanya di belakang ini untuk para staff dan komisioner si penjalan liga bola basket atau bos-bosnya itu, mereka pengen nonton dari situ. Bukan bos ya, apa namanya, kayak eksekutifnya lah, itu mereka duduk di situ. Oke, jadi memang komplit ya guys. Lalu kita ke lapangan sekarang. Nah, saya sudah di lapangan bola basketnya sekarang. Kalian bisa lihat sendiri untuk kayu dan material yang digunakan di lapangan ini, saya rasa sudah standar FIBA, sudah standar internasional, dan lapangan ini pun tidak absen dari gelaran Liga Profesional Bola Basket di Indonesia. Nah, sekarang kita keringnya aja ya, kita keringnya. Jadi ringnya udah standar FIBA, cuma yang dipakai ini adalah yang tidak ada sisi shot clocknya. Jadi di standar FIBA kan ada shot clock, di mana ada shot clock 3 sisi, yaitu di depan dan di samping kanan dan samping kiri. Nah, ini yang digunakan untuk latihan ini tidak menggunakan shot clock yang 3 sisi, tetapi Sritex Arena ini punya, tetapi di sana disimpan mungkin karena tidak untuk event, disimpan dulu di sini. Ada 3 sisi shot clock dan game clock, yaitu di depan dan di samping. Nah, itu yang direkomendasikan FIBA untuk menjalankan event sekelas internasional atau sekelas FIBA rules. Untuk lapangan saya kira sangat bagus dan sangat memungkinkan untuk diadakan event nasional di sini. Nah, yang lebih menarik sebenarnya bukan lapangannya guys, tetapi ada sesuatu yang khas yang dimiliki Sritex Arena ini, adalah gambar-gambar di samping tembok atau mural. Namanya mural ya kalau nggak saya. Kita mulai dari sini nih. Nah, ini merupakan legenda Bhinneka ini, Imade Lolik Sudyayana. Jadi gambarnya terpampang di tembok Sritex Arena. Lalu ke sini, saya ini nggak begitu hafal guys. Nomor 2 dari Charlotte, entah tahun berapa. Nah, ini juara slam dunk dari Hawk. Namanya saya juga lupa. Ini ada Shaquille O'Neal. Nah, Shaquille O'Neal ini lebih terkenal di Lakers pada zaman saya, karena saya tahu basket. Si Shaquille O'Neal ini ada di Los Angeles Lakers bersama Kobe Bryant dan kawan-kawannya. Nah, lanjut ini guys, Suns. Ayo, siapa yang tahu namanya? Lalu Lakers lagi, ini kalau nggak salah namanya siapa ya, Binson gitu ya. Lalu sampingnya ada Blazers 22. Tiga dari Charlotte. Ini namanya Ewing, Patrick Ewing. Ada legenda lagi, semua orang pasti tahu ini karena sepatunya mahal sekali.
namanya adalah Michael Jordan, dan yang terakhir adalah Stockton. Ya mungkin ini lebih menarik daripada lapangannya yang sudah pasti keren dan bagus. Ini lapangannya ini menggunakan kayu parket tetapi tidak knockdown. Keren guys. Itu tadi review tribun dan review lapangan, dan sekarang saatnya kita jalan-jalan di sekitar lapangan bola basket. Jadi mungkin ada banyak ruang-ruangan yang dipakai di Sritex Arena ini. Kurang lebih ada ruang ganti yang belum kita jelajahi, dan ruang VIP mungkin, atau ruang-ruang apa lagi. Jadi kita lanjut terus, ikuti saya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah di VIP room dari Sritex Arena ini. Kita lihat di sekitar saya ada banyak piala. Ini merupakan piala-piala yang dikoleksi oleh Sritex Arena. Sritex Arena punya tim bernama Sritex Dragons, dan ini masih ada piala-piala dari Bhinneka juga masih ditaruh sini, masih dikoleksi, dan ini merupakan seperti kenang-kenangan di mana dulu kompetisinya banyak dijuarai oleh tim ini. Oke, keren banget guys. Inilah VIP room dari Sritex Arena. Mungkin ini sebenarnya sofa tapi sedang dijadikan ruang meeting. Jadi di set seperti ini. Kita sudah lihat tadi bagaimana restroomnya, bagaimana ruang tempat meeting mininya, dan ini yang tadinya sofa masih dibuat seperti ini dengan dekorasi atau interior yang sangat bagus sekali. Ini amazing banget. Oke ya guys, sekarang kita ke ruangan yang samping-sampingnya gor ini.